sidang kita saksikan bahwa ditunda itu seperti apa Bang? Jadi alhamdulillah hari ini tanggal 19 Maret ya, persidangan perdana nomor perkara 261 tahun 2025 yang dimana penggugatnya itu almarhum ya, yang kemarin kita pun masih berduka ya, dalam keadaan berduka. Akan tetapi memang gugatan ini memang tetap kita harus jalankan karena memang sudah terdaftar juga, dan tadi teman-teman media pun melihat dan mendengar secara langsung apa yang kami duga kemarin pada saat pemakaman pun ya memang ini faktanya bahwa penggugat atau pemberi kuasa itu prinsipal yaitu almarhum yang telah tiada, maka nantinya akan diganti kepada ahli waris gitu. Jadi nanti tadi pun sidang itu menjelaskan nantinya ada perbaikan di dalam gugatan, yaitu subjek hukumnya, penggugatnya, yaitu yang tadinya dari almarhum Haji Nasrullah berganti kepada ahli warisnya, anak-anaknya gitu. Jadi tadi pun sudah jelas, hakim pun menjelaskan dan menerangkan nanti sidang lagi tanggal 9 April. Berarti sesudah Lebaran dengan keadaan gugatan pun sudah diperbaiki maupun kuasa sudah diperbaiki juga. Gitu. Tapi kami pun akan mengupayakan jalan-jalan terbaiknya, solusi terbaiknya apabila nanti sebelum tanggal 9 April semoga ada jalan terbaiknya seperti apa, karena keadaan memang kita sebagai manusia pastinya kan menyadari lah kalau memang itu haknya ya haknya gitu kan, nggak usah dipertahan-tahankan lagi gitu kan. Artinya kami berbicara seperti ini pun semoga pihak tergugat yaitu Bapak Haji Muhammad Idris dapat memahami kondisi saat ini gitu. Almarhum hanya mempertahankan haknya, bukan mengambil hak seseorang atau hak orang lain gitu. Tapi di sini kami tetap akan melanjutkan perjuangan almarhum, mempertahankan hak-hak almarhum maupun keluarganya. Nanti selain menjadi tergugat, selain Pak Idris siapa lagi? Kalau tergugat tetap sama, tapi subjek hukum nanti dari anak dan istri dari almarhum Haji Nasrullah gitu. Nanti subjek hukumnya aja yang berganti, tapi tergugat tetap yaitu ada Bapak Haji Muhammad Idris, pihak BPN, pihak PUPR maupun pihak PPK, yaitu pihak dari Cinere Serpong Jaya. Artinya gugatan baru ini ditolak tadi Bang karena tidak memenuhi. Bukan, artinya gugatan itu tidak ditolak, tapi subjek hukumnya, karena subjek hukumnya sebagai penggugat adalah almarhum, berarti kan telah terputus ketika subjek hukum itu telah meninggal kan. Sudah meninggal berarti kan sudah terputus hubungan hukumnya. Berarti yang diganti, diperbaiki adalah subjek hukumnya aja, penggugatnya aja. Penggugatnya diganti, tadinya almarhum Haji Nasrullah berganti kepada ahli warisnya. Nah, disinilah yang harus yang harus kami kejar adalah membuat penetapan waris maupun keterangan waris yang nanti akan kami buat mungkin di kantor notaris ataupun di penetapan dari pengadilan. Kalau kilas baliknya sendiri awalnya seperti apa? Kenapa? Perkara ini. Kalau kilas balik sendiri awal perkara ini seperti apa? Ya, kalau kita berbicara masalah kilas balik perkara ini artinya lahan tersebut itu memang sudah benar diperjualbelikan dari Bapak Haji Idris kepada almarhum Haji Nasrullah. Dan saya katakan sebelumnya pun sudah pernah dimediasikan sebelum masuk gugatan ini ya. Sebelum masuk gugatan ini ada inisiatif dari kami apresiasi inisiatif dari Ketua Pengadilan Negeri maupun Wakil Ketua Pengadilan Negeri membuat mediasi, dan di situ jelas Bapak Haji Muhammad Idris menyatakan itu sudah dijual kepada Haji Nasrullah sepenuhnya, dan itu didengar oleh pihak BPN juga gitu. Jadi memang terkait masalah jual beli aja gitu. Artinya kalau udah ada statement menjual, kenapa masalah ini sampai berjalan sidangnya? Kami pun tidak tahu ya. Ini pun awalnya kan sebenarnya sudah diperjualbelikan, tetapi kenapa ini dikonsinyasi? Artinya kenapa ini dititipkan? Kenapa ini dikatakan sebagai sengketa? Gitu. Makanya kemarin saya katakan bahwa ini adalah kesalahan administrasi dari pihak PPK maupun dari pihak PUPR sendiri yang menitipkan atau mengkonsinyasikan uang ganti kerugian ini, pembebasan tol Serpong Cinere ini kepada pihak pengadilan. Harusnya di situ kan sudah terlihat jelas bahwa itu sudah menjadi milik klien kami gitu. Kenapa harus dikonsinyasi? Kenapa tidak harus langsung ditujukan kepada klien kami gitu kan? Bang tadi majelis hakim mengatakan menyarankan untuk berdamai karena almarhum sudah pergi gitu. Gimana Bang? Ya, artinya kami pun dari awal pada saat dimediasi juga, dimediasi sebelum masuk gugatan, kami pun, saya sebagai kuasa hukum dari almarhum maupun keluarganya sudah ingin berdamai juga.
bukan artinya bukan kami tidak mau berdamai, kami ingin berdamai, kami berikan kok uang kerohiman gitu kan. Tetapi kan permintaan dari pihak Bapak Haji Muhammad Idris ini yang menurut kami tidak masuk akal gitu. Terkadang yang mintanya yang berlebihan gitu kan, yang dimana itu kan hak itu sudah dilepas, kenapa harus minta yang berlebihan gitu. Itu pun kami secara manusiawi kami berikanlah kerohiman gitu. Untuk masih permintaannya apa bang? Permintaannya sendiri? Ya kalau permintaannya sendiri ya artinya masalah persentase lah gitu. Masalah persentase yang menurut kami ya tidak etis harus kami ucapkan di sini juga. Untuk Mas Idam sendiri mungkin apakah setuju jika ini akan berdamai kasus tersebut? Ya kita lihat nanti ya, pokoknya kita usahakan yang terbaik lah. Setuju atau enggaknya ya nanti saya diskusi dulu sama tim kuasa hukum juga ya. Tapi intinya kita menuju arah yang baik lah, seharusnya seperti itu ya. Mas Idam gimana sih melihat kasus ini yang sudah lama sekali, bahkan ayah sampai sudah tiada masih berlanjut seperti ini, sebagai anak seperti apa? Ya di momen ini sih ya saya cukup cukup sedih ya. Saya belum bisa sampai final gitu istilahnya. Apa yang ayah titipkan gitu ya. Jadi ya saya akan terus berjuang lah mas. Intinya saya akan terus berjuang, terus mengusahakan yang terbaik dan yang baik untuk kasus ini. Mama sendiri ada kesadaran mungkin kalau Mas Idam Apa? pesan mama sendiri terkait kasus ini? Enggak sih, ya mama ngikut kita aja. Tapi almarhum sempat mengatakan untuk tetap kawal kasus ini. Tetap perjuangkan, tetap usahakan yang terbaik dan yang baik. Pihak keluarga sekarang apakah sudah mengikhlaskan kepergian almarhum atau seperti apa? Ya ikhlas lah, harus ikhlas mas, harus ikhlas gitu dari keluarga. Mungkin agenda selanjutnya di tanggal 9 itu. 9 ya bang, habis lebaran. Ya, agenda di tanggal 9 itu perbaikan subjek hukum penggugat, yaitu yang tadinya dari almarhum kepada ahli waris ya. Itu aja. Akan hadir? Ya itu udah pasti hadir karena kami sebagai penggugat pastinya kami proaktif ya dalam hal ini. Pasti hadir kok. Mas Idam, ini kan keluarga mengupayakan agar sebelum lebaran pencairan ganti rugi itu akan cair. Tapi kenyataannya ini habis lebaran aja masih baru mau dimulai ini. Seperti apa sih mas? Ya kita lihat aja nantinya mas ya, kita lihat aja proses selanjutnya. Yang penting yang saya sampaikan tadi, kita akan mengusahakan ya, saya berjuang untuk yang terbaik dan mengusahakan yang baik lah. Intinya itu aja. Sama Ponen, karena kemarin Ponen juga ngomong bahwa jasa marga akan menyelesaikan kasus ini sebelum lebaran. Iya nanti kita diskusi dulu ya terkait itu. Saya juga belum ada yang tahu detailnya. Bang, berarti yang akan menjadi ahli waris apa aja? Yang akan menjadi ahli waris yaitu ya empat orang ahli waris ya mas ya, istri maupun anak-anak dari almarhum gitu kan. Gitu. Jadi kenapa? Ya masuk sebagai subjek hukum. Nanti makanya kita akan buat keterangan waris atau penetapan waris yang dibuat nanti di pengadilan gitu. Apakah nanti cukup dari notaris kita buat juga gitu. Nantinya penggugatnya akan satu orang Mas Idam atau empat-empatnya? Penggugatnya pasti empat-empatnya ya. Tapi nanti secara teknisnya apakah dari keempat itu mengkuasakan dulu kepada satu orang ahli waris atau nanti empat-empatnya sebagai subjek hukum sebagai penggugat gitu kan. Nanti kita teknisnya itu pastinya kita akan buat yang memang seringkas mungkin lah gitu. Oh, tapi ada mediasi di luar pengadilan gitu, di luar sidang gitu mungkin mas? Kalau saya pasti kalau saya secara pribadi pasti nanti saya akan diskusi juga kepada pihak ahli waris. Tetapi di sini ahli waris juga memikirkan yang terbaik juga. Apalagi ya kami sih meminta lah kepada pihak Bapak Haji Muhammad Idris dalam kondisi seperti ini tolong pakai hati dilihat itu agar ada jalan yang baik, solusi terbaiknya seperti apa gitu. Tapi sudah ada pertemuan mas dengan Idris? Sebelumnya doang. Sebelumnya aja ya. Sebelum mendaftar ya. Apa pembicaraan? Mungkin udah ada win solution. Iya justru belum ada, karena belum ada itu makanya kan sidang. Kita harus ada sidang hari ini. Jadi memang tidak ketemu jalan keluar yang seperti apa. Tadi yang dikatakan win-win solution belum ada.
Tetapi kalau memang pada saat itu pembicaranya dari pihak ahli waris akan memberikan kerohiman, ya betul. Tetapi itu pun tidak direspon dengan baik oleh pihak Bapak Haji Idris gitu.